Gereja Toraja Jemaat Rantepau ke Gereja Toraja Jemaat Umah Cabang Kebaktian Tombang Baik Klasis Parandangan dilaksanakan pada hari ini Minggu 24 April 2022, kumpul di gedung gereja dan berangkat jam 7 WITA pagi. Atas perhatian dan kehadiran anggota PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Yang berikut poin nomor 16, pundi khusus dan undangan. Pundi khusus atau pundi 4 hari ini Minggu 24 April 2022 dikhususkan untuk mendukung pengurapan calon pendeta Rizka Kardia Daka STH yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 April 2022 di Jemaat Sion Salaga Klasis Sesean. Yang kedua, saudari calon pendeta Rizka Kardia Daka STH mengundang majelis gereja dan warga jemaat Rantepau untuk menghadiri ibadah pengurapan. Atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Yang berikut poin 17, pelayanan pemberkatan pernikahan. Pelayanan pemberkatan pernikahan kepada warga jemaat Rantepau kelompok pelayan 1 dan 6 yaitu yang pertama, Saudari Prayolga Toban Palilu SI MSC, anak dari Bapak Pendeta Albertus Palilu, Master Teologi dan Ibu Dekan Dr. Anda Adriati Arjana Toban, dengan Saudari Sandi Trisakti Paiding STMT, anak dari Bapak Dr. Andus Martin Paiding MMT dan Ibu Nurita Nadab almarhumah, akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 7 Mei 2022 waktu pukul 9, tempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Resepsi pernikahan Sabtu tanggal 7 Mei waktu pukul 12.30 sampai selesai, tempat Toraja Misliana Hotel. Yang kedua, Saudari Astika Liberni Tandisalla SPD, anak dari Bapak Daniel Pipang dan Ibu Berta Tulak almarhumah, dengan Saudari Glansius Maris Pramuji ST, anak dari Bapak Yayan Permana dan Ibu Rufina L. Patandung SA MSI, akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 7 Mei 2022 waktu pukul 09 WITA, tempat di gedung Gereja Katolik Santa Teresa Rantepau. Resepsi pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Mei 2022 bertempat di Toraja Prince Hotel, Jalan Talung Lipu Matallo, Kabupaten Toraja Utara. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepau. Yang berikut poin yang ke-18, penerimaan siswa baru kelompok bermain tali takum jemaat Rantepau. Kelompok bermain tali takum jemaat Rantepau menerima siswa baru tahun ajaran 2022-2023 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor sekolah kelompok bermain tali takum jemaat Rantepau atau kantor jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantepau, atau menghubungi Ibu Meske Pangemanan STH. Yang berikut poin nomor 19, aksi Panggiu April 2022. Kami sampaikan bahwa jumlah penerimaan santunan hari tua bulan Februari 2022 adalah 351 orang dengan pembayaran sebesar Rp707.356.000 sesuai PP nomor 15 tahun 2019. Setiap bulan jumlah peserta pensiunan selalu bertambah seiring dengan usia yang berlaku. Dengan melihat kenyataan ini, harapan kami kiranya Bapak Ibu warga jemaat Gereja Toraja dapat memberikan persembahan melalui aksi pengiu dengan sukacita. Tambahan warta jemaat Rantepau itu ibadah syukur keluarga. Ibadah syukur keluarga Ibu Deborah Paseru di kelompok pelayanan 3 dilaksanakan pada hari ini, pada hari Minggu 1 Mei 2022
2022 pada pukul 12 WITA. Pelayan Pendeta Tabita Manggawa STH, liturgis Saudari Lian M. Betoni. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kembali Dia menyediakan kesempatan bagi kita untuk bersekutu di rumahnya yang kudus ini, menguduskan hari yang Tuhan sudah kuduskan bagi kita. Dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu rombongan PMTI yang sama-sama beribadah dengan kami pada saat ini. Tuhan memberkati perjalanan Bapak Ibu selanjutnya. Shalom saudara-saudari sekalian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Hari demi hari kita lewati, kasih setia Tuhan terus kita alami dan nikmati. Kasih-Nya itu telah sempurna dan digenapi lewat kebangkitannya. Karena itu, biarlah kita hidup terus, berubah oleh kebangkitan Kristus. Seperti tema di minggu ini, marilah berdiri di hadapannya, mengangkat puji-pujian kepadanya, dengan menyanyikan Mazmur 68 ayat 1 dan ayatnya yang ke-9. Bagaikan asap
Salam Paskah bagimu sekalian, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Silahkan duduk. Pujian kita kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita baca secara berbalasan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan cerap-cap dan yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, saya jemput berdiri. Kita mendengar dan menghayati akan ke-10 hukum Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita, bunyinya demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau telah bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini
rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silahkan duduk. Dalam kesadaran diri akan keterbatasan kita sebagai manusia, marilah kita mengakui bahwa betapa seringnya kita masih hidup dalam dosa. Pikiran, tutur kata, dan perbuatan masih belum merupakan kesaksian akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita masih sering mengeraskan hati, sehingga kurang menghayati kebangkitan Kristus yang sesungguhnya berkuasa mengubahkan. Dengan rendah hati, marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tak berbuat tanya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Amin. Segala berkat dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Dan marilah kita berkata, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 188 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Haleluya,
mari menyanyikan ayatnya yang pertama bersama-sama. Kristus bangkit, soraklah. Di surga bergema. Berbalasan Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, di pagi yang indah ini, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengakui betapa besar kasih setia Tuhan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan di hadapan kami ada beberapa orang menatang persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat dipakai dan dikelola untuk kelebaran akan firman-Mu. Dan yang masih ada pada diri kami masing-masing, biarlah kami pakai sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, ya Bapa di surga. Ini doa kami, ini harapan kami. Terima kami ya Allah di dalam Kristus Yesus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita kembali merespon dengan menyanyikan Kidung Jemaat 188 ayatnya yang ke-6. Di hari yang Tuhan kuduskan bagi kami, saat kami berkumpul bersama di ruangan ibadah ini, kami rindu mendengar dan menghayati kebenaran Tuhan. Karena itu Roh Kudus tolong kami semua
Biarlah firman yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Didikan hikmat yang ada di dalamnya sampai ke hati kami dan mengubahkan kami. Di dalam keampunan dosa, Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 hingga ayat yang ke-42. Firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa kedua dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat menobatkan dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati. Seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan dicerai-beraikan seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima, mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak
menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang pertama, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31. Demikian sabda Kristus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas,
taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kures sumanga apuang. Kita akan merenungkan bahagian firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam satu pokok, berubah oleh kebangkitan Kristus. Dalam bahasa ibu, napo pembali kamalim bangunan na Kristus. Pertanyaan penting atas tema ini, Bapak dan Ibu. Sejauh mana dampak kebangkitan Kristus itu dalam hidup kita? Dalam hidup saya dan dalam hidup Bapak dan Ibu saudara sekalian. Apakah kebangkitan Kristus itu telah membawa perubahan? Dan kalau ya, perubahan apa saja yang telah dipengaruhi oleh kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kebangkitan Kristus itu biasa saja? Dan agar kita tidak salah, mari kita melihat perikop bacaan kita hari ini. Kitab Injil Yohanes pasal 20, khusus ayat yang ke-19, bacaan kita yang ketiga berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Murid-murid berkumpul tidak hanya karena kesedihan akibat dari guru mereka yang telah meninggal, tetapi mereka berkumpul, mereka mengunci pintu karena mereka ketakutan. Pertanyaannya, mengapa lalu mereka takut? Apa yang mengakibatkan lalu mereka takut sementara yang membunuh guru mereka adalah orang lain? Harusnya orang lain yang takut. Harusnya orang yang telah membunuh Yesus yang takut. Tapi mengapa justru mereka yang takut? Justru mereka yang mengunci pintu. Mereka takut karena guru mereka telah mati. Padahal selama ini mereka mengatakan kepada semua orang, guru mereka itu adalah Mesias, guru mereka itu adalah anak Allah,
guru mereka itu adalah juru selamat, Mesias yang dijanjikan oleh Bapa. Harapan itu menjadi pudar, hilang begitu saja ketika faktanya guru mereka telah disalibkan dan mati di depan mata mereka tanpa berkutik. Fakta inilah yang mengakibatkan murid-murid dikuasai oleh ketakutan yang amat dalam. Makanya mereka mengunci pintu. Tetapi kuasa dan kebangkitan Yesus tidak bisa dihalangi oleh ruang dan waktu. Yesus selalu hadir dan menampakkan diri kepada murid-murid yang penuh ketakutan itu. Yesus menyapa mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak dan Ibu, sapaan itu tentu belum bisa meyakinkan murid-murid 100%. Dan Yesus tahu itu. Makanya setelah mengucapkan kata itu, Yesus lalu menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Untuk apa? Sebagai bukti bahwa yang sedang berbicara kepada mereka, yang sedang memberkati mereka, yang sedang mengangkat tangan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu, bukanlah sosok pribadi yang tidak mereka kenal, bukan sosok pribadi yang tidak memiliki kewibawaan, bukanlah hantu, tetapi pribadi yang real, yang nyata, yang mereka kenal, pribadi yang telah hidup bersama, pribadi yang telah menolong bersama, pribadi yang telah menyembuhkan banyak orang, pribadi yang telah melakukan berbagai hal bagi dunia ini. Memberi makan kepada mereka yang lapar, menyembuhkan bagi yang sakit, membangkitkan bagi yang mati. Itulah pribadi yang sedang berkata. Saudara-saudara, inilah yang membuat murid-murid bersukacita ketika mereka telah melihat Yesus yang bangkit dan sedang berbicara itu. Sukacita ini pula lah yang membuat perubahan besar dalam diri murid-murid. Pertanyaannya adalah, perubahan apa itu? Bapak dan Ibu, hampir pudar dengan penderitaan dan kematian Yesus, sekarang berubah menjadi sukacita dan pujian demi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Kebangkitan Yesus telah mengubah cara berpikir dan bersikap para murid. Bahwa ketakutan, bahwa intimidasi, bahwa masalah, bahwa pergumulan-pergumulan lainnya bukanlah sesuatu yang permanen dalam hidup manusia. Bahwa ketika saya sakit, ketika saya sedang berhadapan masalah, ketika saya menghadapi persoalan anak-anak saya, ketika pekerjaan saya, masa depan saya, ternyata kebangkitan Kristus mau mengatakan tidak ada sesuatu yang permanen dalam hidup manusia. Kalau saya hari ini sehat kuat, kalau saya hari ini punya kedudukan, kalau saya hari ini punya kuasa, kalau saya hari ini punya duit, jangan lihat semua itu akan permanen. Bahwa tidak ada yang permanen dalam hidup manusia. Kalau saya hari ini menangis, kalau saya hari ini menjerit, kalau saya hari ini tak berdaya, kalau saya hari ini diinjak-injak, difitnah, sesungguhnya tidak ada yang permanen. Kebangkitan Kristus itu dapat mengubahkan segala sesuatunya. Kebangkitan Kristus itu menjaminkan segala sesuatu.
Karena itu saudara-saudara, inilah yang dirasakan oleh murid-murid, bahwa melalui kebangkitan Kristus, murid-murid semakin berani untuk menyampaikan kebenaran Allah. Mari kita perhatikan dua orang murid dari Yesus yang bernama Thomas dan Simon Petrus. Bapak dan Ibu, kebangkitan Kristus itu membuat kedua murid ini memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk memberi kesaksian siapa Yesus sesungguhnya. Thomas, sesudah ia melihat Yesus yang bangkit itu, ia lalu merumuskan pernyataan imannya tanpa diajar oleh orang, tanpa dididik oleh orang, dikhotbai oleh orang. Thomas langsung mengungkapkan sebuah pengakuan iman. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ada pengakuan yang tertua dalam Alkitab, pengakuan Petrus. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu murid-murid berkata, ada yang mengatakan engkau adalah seorang nabi, engkau adalah Musa dan lain sebagainya. Tapi Yesus mengatakan, tetapi engkau menurut engkau siapa aku ini? Lalu Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekarang giliran Thomas. Saat Thomas ragu dan berkata kepada murid-muridnya, sebelum aku melihat dengan mataku bekas paku di tangannya dan juga bekas tombak di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Mui minda saya, mui malaikat saya tidak percaya. Lalu Yesus menampakkan kepadanya, Thomas, supaya engkau percaya, masukkanlah tanganmu ke dalam bekas paku di tanganku dan lambungku. Tanpa diskusi panjang, Thomas selalu mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Bapak dan Ibu, Thomas tidak lagi melihat Yesus hanya sebatas guru. Thomas tidak lagi melihat Yesus hanya seperti seorang nabi lain. Tapi Thomas melihat Yesus yang bangkit itu sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dan inilah perubahan oleh kebangkitan Kristus. Dalam bahasa sederhana, tak menadensi santa. Umpakilala iteme tahu. Tapi ya kalena ya nakwa ya Tuhanku dan Allahku. Banyak orang setengah mati mengingatkan, menasihati. Tapi orang mengatakan, ya kamu sajalah orang yang aktif di gereja. Ya te kami na toko de otok isusi bang motokianu. Saat kita mengatakan, mari waktu ini singkat. Waktu ini adalah waktu Tuhan. Jangan bermain-main dengan waktu. Tapi banyak orang karena kekerasan hatinya, biarlah kamu saja. Ya teka minna toko da itu kisanggang kita mabang meranaraka kianu. Tapi Thomas tidak. Saat Yesus menjumpainya, saat kebangkitan itu datang kepadanya, dia menggunakan waktu sesingkat mungkin, merumuskan pernyataan imannya, ya Tuhanku dan Allahku. Dia tidak sekedar berkata atau mengungkapkan pernyataan iman itu sebagai sebuah retorika, ayat hafalan. Tetapi Thomas mencoba menghidupinya. Itulah yang mengubah dia. Mari juga kita perhatikan sikap Petrus dalam bacaan kita yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 5 itu. Kalaupun Petrus adalah seorang murid yang pernah menyangkal Yesus. Murid yang tergopo-gopo tanpa berpikir panjang. Ando ibang maulelian. Na seepa atu kada kianu. Ta apa nara apa na seepa i Petrus.
Murid yang begitu tergesa-gesa dalam banyak hal. Murid yang pernah menyangkal Yesus, tetapi dengan kebangkitan Yesus ia lalu menjadi seorang murid yang memiliki keberanian yang luar biasa. Peristiwa kebangkitan Kristus membuat dia sadar untuk tidak mengulangi kejatuhan pada lubang yang sama. Makanya ketika ia dipenjara dan dibawa ke mahkamah agama, Petrus berani memberi kesaksian di hadapan mahkamah agama. Dia lalu berkata, bagi saya dan harusnya bagi semua orang, ketaatan kepada Tuhan itu harus jauh lebih penting daripada ketaatan kepada manusia. Tuhan itu jauh lebih utama dari siapa saja, termasuk kepada mahkamah. Petrus tidak menyembunyikan imannya di belakang kepentingannya. Walaupun dia sedang berada dalam ancaman, dia di penjara, tapi dia tidak lalu menutupi identitasnya karena kebangkitan Kristus menjadi penyemangat. Dia tidak mau berpura-pura, menyesuaikan kondisi dengan imannya. Udah kataun aku ko manarang-narang bangke. Yan ta si bato senga atau ko tamanarang-narang abang. Petrus tidak. Identitasnya menjadi jelas. Saat ditanya dan diancam, dia mengatakan tidak. Makanya mahkamah agama penasehat yang disebutkan di dalam namanya siapa? Gamaliel menasihati orang-orang. Jangan kamu apa-apakan. Sebab bukankah kamu telah belajar terhadap seorang yang punya kuasa, Tadeus? Bukankah kamu sudah belajar terhadap seorang yang memiliki murid yang ratusan tetapi hancur? Jangan kamu apa-apakan dia. Keberanian yang mempengaruhi orang lain. Yang meyakini bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun. Itu ayat 29. Petrus berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan itulah dampak dari kebangkitan Kristus bagi Simon Petrus. Bapak dan Ibu, saya percaya banyak juga dampak-dampak kebangkitan Kristus yang telah mempengaruhi kita. Kekasih-kekasih kita, Bapak Ibu keluarga kita dari mana-mana saja, dari Indonesia ini melalui sebuah wadah PMTI. Bagi saya dampak kebangkitan Kristus itu membuat mereka sampai berminggu-minggu di Rantepau di sini, di Toraja di sini, keliling kemana-mana. Mengorbankan waktu mereka, harta mereka, dan lain sebagainya, keluarga mereka. Berada di Toraja, memikirkan keadaan Toraja untuk lebih baik. Semangat ini bagi saya imani sebagai dampak dari kebangkitan Kristus. Kalau bukan karena itu, untuk apa mereka datang membuang waktu, tenaga, harta? Tetapi hanya karena ucapan syukur itu, dampak dari kebangkitan Kristus itulah. Sehingga mereka hadir bergaul dengan jemaat, dengan gereja, melakukan berbagai kegiatan dan pelayanan. Dampak dari kebangkitan Kristus.
Kita percaya damai ini bisa terus-menerus kita nikmati kalau kita memberi ruang Roh Kudus untuk bekerja dan terus menguasai hidup kita. Selamat menjalani hidup, menjalani aktivitas. Semoga masa-masa prapaskah, masa-masa pasca, masa-masa di mana kita mengenang peristiwa kebangkitan ini, kita terus disemangati melakukan sesuatu bagi sesama dan bagi orang lain. Kita doakan keluarga kita, PMT yang akan baik yang sudah kembali, yang akan kembali hari ini, besok, dan kapanpun kiranya mereka selalu diberkati Tuhan, selamat dalam perjalanan, sehingga apa yang dilakukan selama di Toraja di sini tidak akan pernah kita lupakan. Itu akan menyemangati kita. Kita ingat itulah Ebenezer yang telah dilakukan bagi orang Toraja. Dan kita pun disemangati untuk melakukan sebuah perubahan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya sungguh menjadi kekuatan dan suluh bagi hidup kami selanjutnya. Kami mau berdoa untuk perjalanan hidup karunia Tuhan yang akan kami alami ke depan. Berkati kami, mampukan kami untuk memandangnya dalam keyakinan Kristus sudah bangkit. Kristus akan menolong dan menjaminkan hidup kami. Berkati anak-anak kami, berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami. Berkati warga jemaat-Mu yang hari ini tidak sempat beribadah karena ada yang sakit, ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Karena sudah lanjut usia. Karena pekerjaan dan urusan-urusan yang tidak dapat dia lakukan. Tuhan, jawab doa-doa mereka. Kami berdoa untuk persekutuan kaum bapa yang hari ini melakukan pelayanan ke tempat yang jauh. Melalui kesaksian dan persekutuan, berkatilah mereka. Kami berdoa untuk pengurus PMTI, Pak Ketua bersama dengan segenap jajaran pengurus dan anggota yang sudah beberapa hari berada di Toraja di sini. Karena perayaan Paskah dan Hari Kartini, perayaan hari ulang tahun yang ke-18 PMTI. Terima kasih untuk karya besar ini. Semoga Allah memberkatinya dan menjadikannya sebagai alat kesaksian pelayanan bagi masyarakat, bagi kampung halaman kami, Tanah Toraja. Ketika mereka hendak kembali, Tuhan memberkati. Baik yang sedang dalam perjalanan hari ini, besok atau kapanpun. Kiranya mereka dituntun dan ditibahkan di tempat masing-masing dengan selamat. Dan semoga mereka menikmati sukacita, keberkatan karena mereka terus dipakai Tuhan sebagai saluran berkat. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, hingga ke pemerintah-pemerintah di daerah kami. Berkati majelis gereja di Jemaat Rantepao, Bapak Ibu Pendeta, para penatua dan diaken, pengerja gereja, dan seluruh warga jemaat.
Jawab mereka, jawab kerinduan mereka. Ini doa kami, ini syafaat kami, dengarkan, sempurnakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian dari PMTI, dan sesudah itu nanti dilanjutkan sepatah dua patah kata dari Pak Ketua, lalu kita melanjutkan acara kita.
Terima kasih Bapak Pendeta. Ini tadi pagi kita latihan di hotel. Saya yang mengiringi tadi. Jadi latihannya di kamar masing-masing. Kamar masing-masing kita teriak-teriak, jadilah ini tadi kita. Jadi kalau yang kurang mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua Umum PMTI untuk dapat berdiri di depan Bapak Ibu sekalian di hari Minggu yang indah ini. Bapak Ibu sekalian, rangkaian kegiatan kami sudah selesai dan ini dirancang dari bulan Desember. Ya. Bulan Desember, kemudian kita laksanakan kegiatan hari ini. Tapi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa PMTI bukan seminggu ini berkegiatan. Kami terus berkegiatan untuk Toraja. Jadi ada beberapa pengurus inti, pengurus pusat yang ada di Toraja. Tetapi dia tidak ada PMTI di sini. Yang ada adalah kantor perwakilan sekretariat yang menghubungkan semua kegiatan aktivitas pemerintah daerah dan lain sebagainya kepada kami yang ada di sekretariat pusat. Ada beberapa pengurus departemen yang ada di sini yang dia bagian peternakan kalau nggak salah, kemudian perikanan. Ada kehutanan nggak ya, John? Ada ya? Jadi semua kelihatannya yang ada di sekitar Toraja ini ada pengurus yang dia melaksanakan kegiatannya. Jadi bukan hanya seminggu kemarin ya, tetapi seminggu kemarin itu di kegiatan kita memang kita akan merayakan Paskah, merayakan Kartini dan merayakan ulang tahun yang ke-18. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini genap 18 tahun. 24 April 2022 PMTI lahir. Kami akan jaga PMTI ini karena ini marwah dari amanat dari senior-senior terdahulu bahwa IKT, kombongan, kemudian hikmat dan lain sebagainya bersepakat perlu ada organisasi tingkat nasional bahkan internasional yaitu adalah PMTI. Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Kalau orang Mamasa bilang Perhimpunan Mamasa Toraja Indonesia. Orang Mamasa. Ya. Tetapi betul Bapak Ibu sekalian, kami PMTI akan membawa marwah ini bahwa Toraja, kita tidak bicara Tanah Toraja, Toraja Utara atau Mamasa, tetapi kita bicara Toraja. Maka kami akan datang kembali dengan berkegiatan nanti Bapak Pendeta dan seluruh jemaat tanggal 21 Agustus 2002 adalah ulang tahun Toraja yang ke-775 ya. 775 tahun Toraja ada, maka kami PMTI akan berkoordinasi nanti dengan pemerintah daerah, Mamasa, Toraja Utara dan Tanah Toraja untuk mari kita bersama-sama rayakan PMTI siap menggawangi. Sekedar info dulu. Yang pertama kita akan melaksanakan lomba drum band, marching band, kemudian pasti catur ya. Catur pasti iya karena saya ketua umumnya jadi wakil ketua umum. Perlu catur ini saya kembangkan di Toraja. Maka saya titip juga kepada PMTI bahwa PMTI harus menggiatkan catur itu karena kita mendatangkan master catur dari Jakarta. Kemudian kita juga akan lombakan nanti desain homestay ya, desain homestay. Kenapa desain homestay ini perlu? Kita ketahui bahwa hotel-hotel kita, ketersediaan kita kamar masih berkurang, padahal tahun 2024 nanti di saat nanti acara PGI ya, sidang raya PGI
2024 kalau nggak salah bulan Desember, butuh kamar itu kurang lebih 6.000-an. Ya, hari ini kita dapat informasi hanya 650 mungkin kamar yang tersedia di Toraja maupun di Tanah Toraja. Ini kepedulian kita PMTI juga nanti bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat. Mari kita mau coba lombakan, ya kita lombakan. Karena rumah Toraja kita, tongkonan kita dari sudah bagus. Jangan sampai homestay kita juga jelek gitu. Ya, homestay ini kan yang ada kita punya saat ini, yang kita akan tata nanti sehingga itu menjadi tempat hunian yang layak ya bagi pengunjung. Maka saya akan lombakan nanti ini bocoran dulu untuk gereja Rantepau ya. Kita akan lombakan desain homestay yang akan digunakan oleh Tanah Toraja dan Toraja Utara. Bila perlu Mawasa dia akan gunakan juga nantinya. Kemudian juga akan kita laksanakan upacara-upacara ya. Ini tentunya kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah ya. Karena Toraja itu bukan punyanya Tanah Toraja saja, tetapi Toraja ada kita milik kita bersama. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas nama kami pengurus pusat Perhimpunan Masyarakat Toraja yang diberi kesempatan untuk mengganggu, merepotkan Bapak Ibu sekalian sehingga halaman gereja kita kotorin, kita sibukin, padat, ribut dan sebagainya. Kami atas nama Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas fasilitas, tenaga, pikiran yang diberikan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan kami di ulang tahun yang ke-18 tahun pas kami sentralkan di gereja, di halaman gereja Toraja di Rantepau ini. Ke depan mungkin tidak di sini, kita akan bergeser ke gantian ke kabupaten sebelah di mana Tanah Toraja. Tapi tahun ini masih kita berkonsentrasi di Toraja Utara. Dan kegiatan-kegiatan lainnya, pertanian, perikanan, perkebunan itu berjalan terus Bapak Ibu, bukan ini saja, semua berjalan ya, semua berjalan termasuk program pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang ada di 33 departemen yang semuanya berpikir dan berbuat untuk Toraja kita. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga dari kami dan mohon maaf apabila selama kami bergaul bersama-sama merepotkan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang tersinggung dengar atau mungkin ada yang sedikit keras, kadang maklum orang kota katanya kan. Orang kota kan ngomongnya agak keras-keras sedikit nih. Padahal sebenarnya sama juga. Kan orang gunung lebih keras lagi gitu. Perasaan saya itu sudah halus, ternyata kasar ya. Bapak itu yang kasar tadi ngomong sama saya gitu. Kadang-kadang kita ada salah-salah persepsi ya. Saya atas nama pengurus pusat Masyarakat Toraja Indonesia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas sikap, tutur kata dan perbuatan apabila selama kita bersama-sama yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian saya kira selanjutnya kami mohon pamit. Ada yang tadi malam Bapak Pendeta yang sudah kembali ya karena besok harus bekerja. Ada yang bolos-bolos juga, mulur-mulur sedikit 1 hari 2 hari, ya. Tapi itu kami berizin, kita berizin. Saya sudah berizin untuk selama 2 minggu di Toraja. Kebetulan saya masih asisten khusus Menteri Pertahanan di bidang cyber security dan informatika. Jadi saya agak bolos-bolos sedikit lah. Yang lain juga bolos tuh Pak Sekjen ini bolos juga nih, sampai hari Selasa ya. Oh cuti, bukan bolos, cuti. Besar itu. Bapak Ibu sekalian, kami mohon pamit, sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Dalam acara ini, saya pamit, kami semua dalam acara ini kami pamit. Bukan berarti terus selesai. Ya, kami terus berkelanjutan selama PMTI masih ada. Ya, karena kami akan juga kawal, jaga Toraja ini. Ya, kalau kita hanya cuma APBD, PAD ini agak sulit,
maka kami yang di perantauan akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, mari kita bangun Toraja kita. Demikian, yang orang Pangala nanti pulang ke Pangala. Saya mau ke Pangala. Pengurus juga mau ya? Nah, saya nggak siapin makan ya, Mbak. Baik, terima kasih karena kayak orang Pangala, saya izin pulang ke Pangala. Baru besok pagi kami pulang ke Jakarta. Demikian, salam, terima kasih banyak untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih, tentu doa kami bersama, doa Jemaat Rantepao, doa masyarakat, baik Toraja Utara, Tanah Toraja, doa gereja Toraja. Bapak Ibu akan terberkati dalam perjalanan pulang. Dan kami percaya apa yang dilakukan selama berada di Toraja, ini sungguh-sungguh menjadi berkat yang luar biasa yang tidak terlupakan. Selamat ke Pangala Pak Ketua, semoga tembus ke Loko Uru. Ya, saya tidak maksimal Pak Sekjen di sana karena pengurapan bertubi-tubi saya harus tangani. Saya dari Loko Uru, salamnya orang Loko Uru ke Pak Ketua. Dari Baluse kemarin menitip salam ke Pak Sekjen sama Pak Bendahara dan menunggu di sana. Ya. Mari kita akhiri ibadah kita, saya jemput kita berdiri. Dengarlah petunjuk hidup baru, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah mati dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih-Mu bagimu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hiduplah sebagai saksi Kristus lewat sikap hidup yang benar. Berubahlah ke arah yang dikehendaki Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Atas nama Majelis Gereja dan warga jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan atas firman yang telah dibagikan kepada kita melalui hamba-Nya, Bapak Pendeta Musa Sikombong. Tuhan memberkati Bapak Pendeta di dalam tugas pelayanan dan di dalam kehidupan keluarga. Nyanyian syukur kita, Kidung Jemaat 426 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua.